Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana mengolah sedotan. Kalian sudah terima semua sedotan ini yang sehari-hari kita gunakan untuk minum. Sedotan yang kalian terima adalah sebatang sedotan yang kemudian dia memiliki bagian fleksibel. Bagian fleksibel ini yang nanti akan tidak kita gunakan. Kita akan membuangnya. Kemudian bagian yang pendek ini nanti akan sangat berguna karena dia adalah ukuran yang sudah tetap. Ini akan kita gunakan sebagai material untuk kuncian. Sedotan yang kita gunakan memiliki panjang yang tidak terlalu panjang. Sesudah bagian fleksibel kita buang, kita akan mempunyai panjang batang sedotan yang kurang lebih hanya sekitar 20 cm, kurang bahkan dari 20 cm. Nah, batang ini yang akan kita buat menjadi modul-modul. Bagaimana kita membuat modul-modul tersebut? Batang sedotan adalah batang yang sangat kaku. Ketika kita ingin membuat lengkungan, sama sekali tidak diizinkan kalian membuat lengkungan dengan cara mematahkannya, karena proses mematahkan ini adalah seperti kita mematahkan jari kita, terasa sakit, maka serat sedotan ini pun akan rusak. Holo sedotan yang ada di dalam itu akan patah dan bengkok. Jadi bagaimana caranya kita membuat modul? Pertama, kita tentukan batang yang ingin kita gunakan. Berapa panjang batang yang akan kita gunakan? Saya di sini mempunyai sebuah batang panjangnya sekian. Kemudian ingin dihubungkan dengan batang yang lain. Bagaimana caranya? Kita memerlukan sebuah kuncian. Nah, kuncian apa yang akan kita gunakan? Seperti sudah dijelaskan bahwa ada kuncian sudut namanya. Bagaimana membuat sebuah kuncian sudut? Ini ada sisa batang sedotan dari bagian batang yang biasanya kita hisap, panjangnya sekian. Kita akan bagi dua, kemudian kita sisakan sekitar 1/4 atau 1/5 dari lingkaran sedotan tersebut. Dia masih terhubung. Bagian ini yang kita sebut kuncian sudut. Bentuk ini belum bisa kita gunakan karena masing-masing batang masih berupa holo yang utuh. Bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan dia menjadi kuncian? Kita harus belah, keduanya kita belah, sehingga kemudian kedua batang tersebut bisa kita pegang dan pijat dan terasa bahwa dia lebih fleksibel. Nah, fleksibel itu ialah yang memungkinkan kita untuk kemudian menggunakannya menjadi kuncian. Kita masukkan ke batang yang tadi akan kita sambungkan. Kita tadi akan menyambungkan dengan batang yang lain. Bagian yang sudah kita sama-sama belah akan menghubungkan kedua batang tersebut. Maka kita melihat ada sebuah kuncian sudut. Ingat, ketika kita akan melihat di balik cahaya, kalian akan lihat apakah panjang batang sedotan di dalam, kuncian batang sedotan di dalam itu sama panjang. Jika kalian membuatnya tidak sama, maka kita akan melihat bentuk yang berantakan di dalam. Itu sebabnya tadi disampaikan kuncian harus sangat teratur dan rapih terukur. Ini adalah kuncian sudut. Kemudian tadi ada kuncian T atau kuncian peluk. Nanti jadinya seperti ini. Jadi kita akan hubungkan sebuah batang sedotan dengan batang yang lain. Ada yang kita sebut lembaran di punggungnya yang akan memeluk batang yang lainnya. Bagaimana cara membuatnya? Kalian ambil sebatang sedotan yang lebih panjang daripada daripada kuncian sudut tadi. Kurang lebih, kalau batang yang tadi kita gunakan untuk batang kuncian sudut mempunyai panjang
sekian, maka kuncian peluk akan menggunakan batang yang kurang lebih 2/3 kali atau 1,5 kali panjang batang yang kita gunakan untuk kuncian sudut. Kenapa? Karena nanti kita akan melihat pertama, ini tadi yang kita gunakan sebagai batang kuncian sudut, kemudian ini yang akan kita gunakan menjadi kuncian peluk. Nah, kita akan potong seperti ini, kemudian kita tetap membelah seperti yang kuncian sudut tadi kita lakukan. Kita akan belah, gunanya supaya batang ini bisa kita masukkan ke batang yang lain. Kemudian kita masih mempunyai sisa yang di tengah ini yang kemudian akan kita gunakan untuk menjadi untuk memeluk batang yang lain. Kita akan menggunakan dia memeluk batang yang lain, kemudian batang kuncian dua batang tersebut akan kita hubungkan sehingga dia saling merangkul menjadi hanya satu batang. Kita akan lihat kuncian peluk seperti ini. Ini baru sebuah batang dan kunciannya. Kita akan hubungkan dengan batang yang mana? Kuncian tersebut yang kita kemudian akan masukkan ke dalam batang yang akan kita hubungkan. Seperti ini. Kita lihat di sini, kuncian peluk tersebut, lembar yang memeluk mempunyai bidang yang lebar. Pak Yanto sebutkan ini adalah kuncian peluk yang mempunyai sayap atau lengan. Nah, kita bisa kemudian membuat kuncian peluk yang berbeda, yang dia tidak mempunyai lengan. Kuncian peluk yang mempunyai lengan akan menjadi kuncian yang memberi jarak antara satu batang dengan batang yang lain. Sementara kuncian peluk yang tidak mempunyai lengan, dia akan menjadi kuncian yang membuat batang satu dengan batang yang lain saling berdekatan karena tidak ada jeda. Kalian bisa lihat perbedaannya. Ini ada kuncian peluk yang mempunyai jarak, dan satu lagi kuncian peluk yang tidak mempunyai jarak. Oke. Nah, kemudian kuncian yang lain, yang satu lagi yang belum kita perlihatkan, ketika kita mempunyai batang sedotan yang ingin kita perpanjang, seperti tadi pada awal sudah saya sampaikan, batang sedotan itu terbatas. Sementara ketika kita akan merangkaikan modul-modul, kadang-kadang kita memerlukan batang yang cukup panjang. Batang ini harus kita hubungkan. Kita perlukan lagi batang lain untuk menjadi kuncian. Seperti apa? Seperti ini, kita ambil sebuah batang, kemudian kita kerat sampai kira-kira setengahnya. Kita sisakan juga bagian lain, sekitar 1 titik yang tidak putus. Kita masukkan batang yang lain yang akan kita hubungkan dari sudut kuncian itu masing-masing, maka kita sudah menghasilkan sebuah batang yang lebih panjang. Oke. Nah, tadi kita sudah perlihatkan ada kuncian sudut. Kuncian sudut menghasilkan menghubungkan dua batang yang terpisah dengan kuncian sudut. Di sini ada kuncian sudut, ada kuncian sudut. Sudah disampaikan bahwa sebaiknya Anda membuat modul dengan sudut paling banyak 4 sudut. Kalian bisa mengeksplorasinya menjadi modul 2-dimensional atau 3-dimensional. Demikian untuk kuncian. Selanjutnya silahkan mengembangkan dan menggunakan kuncian-kuncian yang sudah diperlihatkan tadi, diterapkan ke dalam modul-modul yang kalian boleh coba rancang. Selamat bekerja.